Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan juga ayah dan bundanya yang mendampingi Anda di rumah juga mendapatkan kesehatan dan juga kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Yuk anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Anda semuanya akan mendapatkan kefahaman dalam pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Anda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar di pembelajaran PAI. Hari ini kita masuk ke bab 8, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Minggu yang lalu Ananda sudah mewarnai ya di halaman 70. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajarannya, kita masuk ke materi, yaitu di halaman 71. Silakan, boleh Ananda sambil disimak bukunya halaman 71. Oke, udah siap anak-anak? Nah, di pembelajaran ini diharapkan Ananda bisa ya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Kemudian Ananda juga hormat kepada sesama anggota keluarga. Ya, kemudian Ananda juga memiliki sikap yang baik ketika berbicara. Oke. Nah, kita masuk ke materi. Kita sambil baca dulu halaman 71. Nadia adalah anak yang baik. Dia selalu hormat dan patuh. Dia patuh kepada orang tua, keluarga dan guru. Setiap hari dia pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Nadia berpamitan kepada ayah dan ibunya. Ya, dia mencium tangan kedua orang tuanya dan tidak lupa mengucapkan salam. Nadia selalu berbicara yang sopan. Dia sopan di mana saja. Oleh sebab itu, Nadia mempunyai banyak teman. Ya, kita juga harus seperti Nadia ya, pinter ya. Harus hormat kepada orang tua. Tidak lupa kita kalau mau pergi kemana, kita harus izin kepada orang tua. Ya, kemudian boleh sambil buka halaman 72. Hormat dan patuh kepada orang tua. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku engkau kembali. Ya, dalam Al-Quran ya, surat Al-Luqman ayat 14 ya, bahwa kita diperintahkan untuk menghormati kedua orang tuanya, orang tua kita ya. Ya, siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah ibu dan ayah kita. Nah, orang tua merawat kita dari kecil. Ibu sudah mengandung dengan susah payah ya selama 9 bulan 10 hari. Ya, kemana-mana kita dibawa ketika di kandungan ibu. Nah, dan ayah pun bekerja keras mencari nafkah untuk membiayai kehidupan kita.
orang tua sangat menyayangi kita dengan ikhlas. Ya, Allah memerintahkan kita agar selalu hormat kepada orang tua, berbuat baik dan sopan santun, patuh terhadap nasihat serta perintah mereka, ya. Dengan contohnya coba seperti berikut. Contoh bentuk hormat dan patuh kita kepada orang tua adalah seperti berpamitan ketika akan berangkat ke sekolah, rajin membantu pekerjaan orang tua, dan juga mendoakan orang tua kita, ya. Di rumah nih misalnya, ibu kita lagi sibuk, ya, lagi sibuk menyiapkan makan buat kita. Nah, sebaiknya kita membantunya sebisa mungkin. Misalnya kita bisanya membantu mengupas bawang, boleh ya. Insya Allah di samping ibunya juga terbantu, nah juga kita mendapatkan pahala dari Allah. Nah, atau kalau misalkan rumah kita berantakan, ya, rumahnya berantakan, terus tadi mainan berantakan, mainan adik-adiknya misalnya berantakan. Nah, kita nggak usah teriak-teriak, "Ma, dedeknya berantakin mainan." Nah, tidak usah. Namun adiknya kita ajakin, "Adik, ayo kita rapikan mainannya." Gitu. Kemudian, nah, sebisa mungkin ya, bisanya nyapu boleh, membantu ibu menyapu. Dan selain membantu pekerjaan ibu, nah yang paling utama nih ya bagi kita sebagai anak-anak yang soleh, kita harus senantiasa mendoakan orang tua kita, ya. Setelah selesai sholat, jangan buru-buru kabur, ya. Selesai sholat kita berzikir dulu. Selesai berzikir kita doakan kedua orang tua kita. Masih pada ingat doanya apa ya? Nah, doanya Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sohiro. Ya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Ya, sayangi orang tua kita. Ya, jangan sampai membuat orang tua kita marah. Ya. Dan jangan sampai kalau kita diminta tolong oleh orang tua kita, entar mah, ya seperti itu ya. Nah, tapi baik mah, baik bunda, nah harus segera. Nah, kita tidak boleh durhaka, ya, tidak boleh durhaka kepada orang tua, dan tidak boleh membantah jika dinasehati. Tidak boleh berkata kasar. Membantah itu bagaimana sih? Nah, membantah itu misalnya kita berbuat salah, ya, kita berbuat salah. Nah, orang tua kita menasehati, jangan seperti ini nak, jangan seperti ini nak. Nah, kita cukup diam mendengarkan dulu. Nah, tidak membantah, tidak tidak memotong pembicaraan orang tua. Nah, kalau orang tuanya sudah selesai, baru misalnya harus ada yang dijelaskan, nah baru kita berbicara. Berbicaranya pun tidak boleh kasar, harus lemah lembut. Nah, coba Ananda soleh-soleha, tahu nggak? Ya, ciri-ciri calon penghuni surga itu adalah, ya, apabila orang yang berkata dengan lemah lembut, ya, tidak kasar, ya, ciri-ciri calon penghuni surga. Nah, jadi kita biasakan kalau berbicara harus yang sopan santun, ya, tidak kasar. Nah, kalau ciri-ciri penghuni neraka bagaimana? Ciri-ciri penghuni neraka itu berkatanya kasar, ya, teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Nah, karena kalau di neraka cenderung, ya, banyak yang disiksa, akhirnya teriak-teriak. Nah, oleh sebab itu yuk kita berusaha, ya, berusaha kalau berkata itu yang sopan dan santun, apalagi
kepada orang tua kita, ya. Kepada siapapun kita harus selalu berkata yang sopan dan santun. Ananda soleh-solehah, kita lanjutkan ke halaman 74. Ya, itu hormat dan patuh kepada guru. Kita harus patuh, ya, harus hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Karena apa? Guru adalah orang tua kita di sekolah. Kalau di rumah, orang tua Ananda soleh-solehah yaitu mama, papa, atau ayah, ibu, atau umi, abi. Nah, namun kalau di sekolah, gurulah orang tua kita, ya. Di sekolah guru mengajarkan kita ilmu pengetahuan agar kita menjadi pintar, ya. Ada presiden, ada dokter, ada pak polisi, ada tentara, ya, ada insinyur, dan ada yang lain-lainnya. Nah, itu semua karena ada guru, ya, pintar. Nah, jadi kita harus menghormati guru dimanapun kita berada, ya. Siapapun guru kita harus menghormati guru. Nah, contoh bentuk hormat dan patuh kita pada guru adalah, ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian berkata yang sopan, yang lemah lembut, itu juga termasuk contoh menghormati guru. Nah, setiap murid harus hormat dan patuh kepada guru agar apa? Agar ilmu kita bermanfaat. Karena apa? Ilmu bermanfaat adalah kunci, ya, kunci menuju kesuksesan, ya. Kalau kita di sekolah IT bukan hanya sukses dunia, namun kita juga sukses di akhirat karena kita belajar bukan hanya ilmu dunia, namun ilmu akhirat pun kita pelajari. Seperti apa? Seperti ngaji, hafalan. Nah, kita pasti akan mendapatkan keberkahan, ya, kalau kita mengerjakan atau kita rajin ngaji, rajin hafalan. Kita lanjutkan halaman 75. Saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Berperilaku hormat adalah kunci kerukunan sesama anggota keluarga. Perilaku hormat artinya memuliakan serta berperilaku sopan dan tidak menghina dan tidak meremehkan. Kita harus saling menghormati dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, ya, yang artinya, bacakan artinya saja. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga dekat dan tetangga jauh, serta teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki, ya. Jadi kita harus menghormati sesama kita, ya. Kemudian halaman 76, kita harus saling bersilaturahim dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga, ya. Karena apa? Silaturahim itu banyak sekali manfaatnya, ya. Di samping memperpanjang umur, juga melapangkan rezeki kita, ya. Allah akan memberikan panjang umur dan lapang rezeki apabila kita rajin silaturahim, ya, tidak memutuskan hubungan silaturahim, tidak memutuskan tali persaudaraan. Contoh saling menghormati antar sesama anggota keluarga seperti saling mengunjungi ketika hari raya dan saling menjenguk ketika ada keluarga yang sakit. Jika kita telah berperilaku hormat, hubungan sesama anggota keluarga akan semakin erat dan damai, dan keluarga dan kerabat dekat menjadi tujuan
menjadi tujuan bantuan dan sedekah yang jika memerlukan. Berikutnya yang D, sikap yang baik ketika berbicara. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap yang baik ketika berbicara. Bersikap baik ketika berbicara merupakan salah satu amal yang dicintai Allah. Berbicara sopan dan lemah lembut adalah contoh sikap baik ketika berbicara. Seorang muslim harus berbicara sopan, santun dan lemah lembut sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, jadi kita tidak boleh berbicara yang kasar dan kotor. Seorang muslim harus bisa menjaga sopan dan santun dan kata-kata ketika berbicara dengan siapapun. Berbicara yang sopan, lemah lembut akan menghindarkan kita dari penyakit perasaan orang lain ya, atau penyakit hati. Ya, Ananda Soleh Soleha, inti dari pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yaitu bab 8 adalah kita harus senantiasa menghormati orang tua kita ya, terutama ibu ya, seperti Rasulullah dulu ini ya. Siapa yang kamu sayangi? Ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Lalu siapa lagi? Ibu, sampai 3 kali ya Rasulullah menyebutkan ibu, baru kemudian ayah. Karena apa? Karena ibu telah bersusah payah ya, dari mengandung, menyusui ya, dan juga membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Namun kita juga harus menghormati ayah, karena ayah yang telah bekerja keras, membanting tulang ya, untuk membiayai kehidupan kita semua, untuk menyekolahkan anak-anak ya. Jadi kita harus hormat kepada kedua orang tua, tidak boleh membentak ya, berkata gitu aja tidak boleh ya. Jadi kita harus berkata yang sopan, dan juga kita harus hormat kepada guru, karena guru adalah orang tua kita di sekolah ya, dan serta kita harus hormat kepada sesama ya, kepada saudara kita. Nah, kemudian Ananda Soleh Soleha, kita lanjutkan di halaman 78 ya, yang paling bawah nih, pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Kita belajar di uji kompetensi. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, yang mengandung kita adalah bersiapa ya? Ya, ibu, kasih tanda silang ya. Kemudian nomor 2, yang mencari nafkah siapa? Ya, ayah. Nah, beri tanda silang ayah. Tuh ada yang miss, saya yang mencari nafkah ibu, miss. Baik, tidak apa-apa, boleh dijawab ibu ya. Kemudian nomor 3, orang tua merawat kita dari kapan ya? Apa dari kecil atau sudah besar ya? Iya, dari kecil ya, dari kecil kita dirawat oleh orang tua. Kemudian nomor 4, orang tua merawat kita dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, tidak mengharapkan balasan. Nah, kemudian nomor 5, terhadap orang tua kita harus kasar, hormat atau membantah ya. Kita harus hormat kepada orang tua, yang B ya. Nomor 6, jasa orang tua kepada anak
jumlahnya banyak apa sedikit ya? Ya, sebenarnya tak terhitung ya, tak terhingga. Nah, boleh di sini diisi banyak. Yang C, banyak. Nomor 7, orang tua kita di sekolah. Nah, siapa orang tua kita di sekolah? Ya, guru. 8, bila kita hormat dan patuh kepada guru, maka ilmu kita akan sia-sia, hilang atau bermanfaat ya. Ya, bermanfaat. Kemudian nomor 9, sebagai umat Islam kita harus berbicara, ya berbicara apa? Sopan. Nah, kita harus berbicara yang sopan. Kemudian nomor 10, berbicara dengan sopan dan lemah lembut akan titik-titik Allah. Ya, akan apa? Akan dicintai Allah. Ya, tulis ya. A, dicintai Allah. Kemudian bawahnya ya, yang B, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Orang yang banyak berjasa terhadap anak adalah siapa ya? Ya, orang tua. Ya, ditulis ya, orang tua. Kemudian nomor 2, sayang kepada orang tua dengan mendoakan agar diampuni apa, diampuni apa ya? Ya, diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Nomor 3, terhadap guru kita harus ya hormat dan patuh. Ya, sama ya, hormat dan patuh kepada orang tua juga ya. Ya, nomor 3, hormat dan patuh. Nomor 4, kita harus berbicara ya yang bagaimana kita berbicara? Ya, yang sopan. Sopan. Nomor 5, sesama anggota keluarga kita harus ya saling menyayangi. Ya, boleh saling menyayangi. Oke, kita lanjut halaman 60 ya, halaman 80. Hubungkanlah setiap gambar kepada pernyataan yang cocok. Nah, perhatikan ya. Gambarnya dilihat. Gambar apa ini? Ya, gambar ya menghormati orang tua, tarik garis ke menghormat kepada orang tua. Terus ini ada teman kita yang membantu ibu mencuci apa nih? Mencuci piring. Berarti apa? Ya, membantu orang tua, tarik garis ya, membantu orang tua. Nah, kemudian nih ya Allah, ada anak berkata kasar kepada orang lain ya, ada pengemis, malah anak ini berkata kasar. Ya, tarik garis ya ke bawahnya. Boleh nggak yang seperti ini? Ya, nggak boleh ya. Nah, kita harus apa ya, bersedekah ya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang B, mana yang termasuk perilaku yang tidak terpuji? Nah, mana yang termasuk tidak terpuji nih? Gambar yang paling terakhir. Nah, berbicara kasar kepada orang lain. Nah, itu tidak terpuji. Kemudian yang C, sambungkanlah garis putus-putus di bawah ini, lalu warnai dengan pensil warnamu ya. Diwarnainya yang rapi ya, pintar, soleh-soleha. Nah, tugas Ananda nanti yang dikirim ke e-learning yaitu di halaman 78, 79 dan 80 ya. 78, 79 dan 80.
difoto kemudian dikirim ke e-learning. Oke, Ananda Soleh Soleha, mungkin hanya itu yang bisa Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.